Jangan pernah berurusan sama mama deh. Kalaupun kita pernah urusan sama emak, mendingan ngalah aja. Kita itu nggak bakal menang. Udah banyak kan video FYF mama? Kalau dia itu lagi marah kayak gimana? Apalagi kalau anaknya diusilin. Marahnya kayak apa tahu. Jadi gini nih ceritanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Kok babak belur begini? Dipukul, Bu. Siapa yang mukul? Dodi, Bu. Dodi. Kenapa Dodi mukul kamu? Apa masalahnya? Kok gurunya nggak ngabarin ibu? Ayo kamu cerita. Ayo kamu cerita sekarang. Tadi pas aku pulang sekolah dimarah-marahin Bu sama Dodi. Katanya aku curang main gamenya. Udah jangan nangis. Biar ibu yang ngurus. Rumah Dodi di mana? Di Jalan Melati, Bu. Jalan Melati. Ya udah kalau kayak gitu, kamu nganter ibu ke sana. Aku di rumah aja ya, Bu. Kamu harus ikut. Kan kamu yang tahu rumah Dodi. Dia ini nggak tahu ya urusan sama siapa. Enak aja dia mukul-mukul anak saya. Saya aja nggak pernah mukul dia dari kecil. Halo bang, bang cepetan ya datang ke sini. Jangan pakai lama-lama. Ayo bang cepat ngebut. Ibu Ratna, Iya bang, tunggu sebentar ya. Ayo, ayo kamu ikut. Aku di rumah aja, Bu. Kok di rumah aja? Kan kamu yang tahu rumahnya. Udah kamu nggak bakalan diapa-apain, nggak ada yang berani colek kamu. Rumah aja, Bu. Aduh, ayo. Bang, bentar. Ayo cepetan naik. Ham, waktu kamu dipukulin, kamu balas nggak? Enggak, pantesan aja kamu dibully, disakitin terus. Yailah Bu, namanya juga bercanda Bu. Namanya anak-anak, hari ini berantem, besok pasti balikan lagi Bu. Dia ini bang, udah niat nih nyakitin anak saya. Saya dari kecil aja bang, gak pernah yang namanya mukulin anak saya. Malah dia yang mukulin anak saya. Sampai bonyok kayak gini, sampai biru. Saya kesel banget ini bang. Cepetan bang. Pokoknya selama di jalan, customer saya itu selalu ngomel-ngomel. Marah-marah terus sama anaknya. Nggak bisa ditenangin. Saya udah nyoba, tapi mental nggak masuk sampai ke alamat yang dituju. Ham, bener ini rumahnya? Iya, Bu. Ayo turun, jangan lemes gitu dong. Ayo cepetan turun. Ayo cepetan. Kamu jangan lemes gitu dong. Bang, tunggu sebentar ya bang. Iya Bu. Dodi. Dodi. Astagfirullahaladzim. Salam kek, yang sopan kek kalau bertamu ke rumah orang. Sopan. Kalau sama orang lain, saya bisa sopan. Nah, kalau sama elu, gua nggak bisa sopan. Anak gua nih, bonyok. Mana Dodi? Dodi. Apa-apaan lu? Ada. Siapa suruh masuk? Besar banget. Aluhan. Dodi, sini kamu. Apa-apaan lu? Gua udah nahan emosi dari tadi ya. Nahan emosi, tanya aja sama anak lu. Anak gua sampai bonyok seperti ini. Ajarin ini anak lu ya. Emang lu gak bisa ngajarin anak? Sampai anak gua bonyok-bonyok. Dia pasti bela diri lah dari anak lu. Tanggung jawab ya. Anak gua seperti ini ya. Anak gua ya. Hah? Emang gua nggak benar. Emang lu gak kuat jadi ibu? Mereka berantem, jambak-jambakan.
Saya pikir adu mulut doang, tapi ternyata dia tuh malah jambak-jambakan. Waduh, berantem. Wah, gawat nih, perang beneran. Iya, ada apa sih? Siapa tuh? Ya ampun, mamanya Dodi kayaknya. Emang anaknya bangor dia. Bener-bener. Kalau berantem gitu biasanya urusan bini muda. Bukan bini muda, itu kayaknya urusan pelakor. Emang sih bapaknya Dodi kayaknya paling-paling deh orangnya deh. Agak-agak gimana maksudnya? Ya begitu, namanya Emang juga. lu tahu dari mana? Udah buruan panggil Pak RT. Bentar ya, panggilin dulu ya. Panggil Pak RT kan. Ya ampun, sampai jambak-jambakan kayak gitu. Iya, ya ampun. Lara lu. Eh. Udah bu. Nggak bisa apa ngomong baik-baik. Ya ini dicampur kan. Aduh. Maksudnya, saya itu mau misahin, malah saya yang kena. Tahu gitu, mending biarin aja deh. Saya nggak tahu apa-apa, malah saya jadi korban KDRT. Makanya urusin anak lu ya. Udah mau. Bu, udah bu, jangan berantem bu. Malu loh jadi lihat tetangga bu. Makanya lu kalau nggak bisa ngurus anak, jangan punya anak lu. Ngomong sembarangan aja. Udah bu, sabar. Sudah. Ini kenapa sih pada ribut-ribut begini? Ini Pak RT, anak saya dituduh mukulin anaknya dia. Lihat nih Pak RT, anak saya ada bonyok dipukulin sama anak dia. Ibu ini siapa? Ibunya dia. Dan abang ini siapa? Saya ini ojek online Pak RT. Saya nganterin ibu ini ke sini Pak RT. Saya udah misahin. Dodi, bener kamu mukulin dia? Pak RT, soalnya Tuh, bener kan Pak RT? Dia udah mukulin anak saya sampai bonyok nih. Lihat nih, Pak RT. Sudah. Berantemnya di mana? sekolah Pak RT. Oke, jadi gini ibu-ibu, ya. Masalahnya, Dodi berantemnya itu di sekolahan. Saya pikir, bapak ibu gurunya lebih tahu sebabnya kenapa. Jadi, besok ibu-ibu datang ke sekolahan, ngobrolin permasalahan ini sama bapak ibu gurunya. Bilang, kamu salaman sama Dodi, minta maaf. Yang benar. Nah, kalau begini kan jadi beres ibu-ibu, ya. Kalau diomonginnya dengan benar. Besok ibu-ibu datang ke sekolahan, biar permasalahan ini nggak jadi besar. Ngerti ibu-ibu? Paham Pak RT? Ya sudah, kalau begini jadi clear kan semuanya? Habis customer saya berantem, saya nganterin dia pulang. Alhamdulillah, saya dikasih lebihan dikit. Ya lumayan lah buat tambah-tambahan beli kopi sama makan. Tapi pinggang saya sakit banget, dijorokin sama mama. Kalau lihat mama berantem, mending disiram aja pakai air. Kayak misahin kucing. Biar nggak jadi korban kayak saya. Pengalaman yang saya alami ini, kalau diingat-ingat, sungguh tidak masuk logika. Ya,
kalau Sang Pencipta udah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Malam itu saya mengerjakan tugas. Ya, masih sekitar jam 9 kurang. Pesan ojolnya susah banget. Ada ke satu yang mau ngambil nih abangnya. Baru jam 9. Kenapa sepi banget nih ya? Kayak ada yang manggil gua. Siapa ya? Anggi! Bang Eja! Ngapain di sini malam-malam? Kemalaman bang, tadi habis ngerjain tugas kampus. Bang Eja masih kuat bang. Pagi-pagi ngantor, malam masih narik ojol aja. Ya mau gimana lagi Nggi? Sekarang gue udah gak kerja ngantor, udah 2 minggu ngojol. Oh, kirain masih ngantor bang. Kalau gitu, Anggi boleh deh setiap pagi langganan sama Bang Eja. Boleh. Jadi gimana nih? Mau di sini aja, mau pulang? Pulang dong bang, serem di sini, sepi. Yaudah yuk, next. Makasih ya bang. Mili mana bang? Udah lama tuh aku nggak ketemu sama dia. Iya. Dia gawe sekarang di minimarket Nggi. Oh, pantesan sibuk dia ya bang. Pasti sampai aku nggak dibalas-balas sama dia. Iya lembur terus dia Nggi. Katanya sih sibuk ngumpulin buat nikah. Bilangin tuh Nggi, jangan sibuk kerja ngumpulin buat nikah. Biar bisa nyenengin buat emak dulu. Tenang aja bang, ntar aku bilangin. Mulai dari arah masuk di jalanan rumah Bang Eza ini, banyak hal aneh terjadi. Yang mendadak ada bau bawon yang gak mungkin kecium. Ya namanya ajal, kita nggak ada yang tahu. Rasanya baru ketemu tadi pagi, beli sarapan di warung Bu Ayu. Iya Bu, katanya kalau orang baik itu pasti cepat dipanggil sama Allah. Allah lebih sayang sama dia. Mungkin Allah nggak mau dia berbuat dosa lain ya. Iya benar. Terkadang orang yang sakit bertahunan dikasih panjang umur sama Allah. Bang, Tapi ini yang itu kayaknya tadi-tadi mama aku deh bang. Mau kemana ya? dipanggil sama Allah Bu. Ya itulah Bu, namanya takdir, umur, maut. Kita nggak ada yang tahu. Bu, iya benar. Semua itu rahasia Allah. Kenapa bang? Kok berhenti di sini? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bang, siapa yang meninggal bang? Bang, turut berduka ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang meninggal bu? Bang Eja. Bang Eja. Iya. Gak mungkin bu, tadi saya... Bang Eja? Bang? Tadi saya sama Bang Eja bu. Kita semua juga mikir gitu. Nggak percaya. Orang tadi siang ketemu masih ketawa-ketawa. Tapi Allah punya rencana lain, Gi. Gak mungkin bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah? Anggi, kamu kapan sampainya?
Aku tuh tadi naik motor sama Bang Eja. Aku manggil-manggil Mama tapi Mama nggak dengar. Astagfirullahaladzim, Anggi. Istighfar, nak. Eza udah meninggal. Nggak mungkin, Ma. Tadi aku bareng sama Bang Eja. Aku manggil-manggil Mama. Mama jangan bohong deh. Kamu dengerin Mama. Tadi Mama nggak lihat kamu. Eza udah meninggal, nak. Nggak mungkin, Ma. Saya pikir yang meninggal ibunya Meli. Karena beliau memang sudah tua dan beberapa bulan yang lalu beliau memang sempat sakit parah. Waktu sampai ke dalam semuanya terjawab. Bang Eja. Ya Allah. Bang Eja. Doain Bang Eza ya, Gi. Maafin kalau dia ada salah sama lo. Gimana ceritanya, Bang? Kecelakaan motor. Bang Eja kan sekarang driver ojol. Sore tadi dia ngantar penumpang. Terus ketabrak mobil. Aku tadi baru sama Bang Eja diantarnya, Bang. Bang Eja, makasih ya, Bang. Makasih, Anggi. Iya. Gua ada yang mau gue obrolin sama lu. Waktu itu gue sempat ngobrol sama Bang Eja. Tiba-tiba dia ngobrolin lu. Dia minta sampein ke gue. Katanya kalau bisa lu jangan buru-buru nikah. Lu bahagiain mama lu dulu. Mama juga pengen ngerasain hasil kerja lu. Iya, Anggi. Makasih, Anggi. Sama sayang. Iya, Anggi. Gue bakal ngejaga Mama. Nyenengin Mama. Kayak apa yang Bang Eza lakuin dulu ke gue. Sama ke Mama, Anggi. Ya sayang, kamu pasti bisa. Sabar ya. Logika manusia pasti bilang mustahil. Nggak mungkin. Saya memang diantar pulang sama Bang Eza. Saya sadar dan saya nggak capek dan lagi nggak minum obat apa. Malam itu saya ditolong sama Bang Eza. Saya diantar pulang dengan selamat. Terima kasih ya, Bang.